Saya hajat ini apa namanya itu lunas hutang gitu. Hutangnya berapa? Kalau dihitung sekitar apa 2 M, 2,5 M. Jaminannya apa? Jaminan ya rumah dan tanah. Sertifikat rumah, ya tanah gitu Pak Haji. Jadi tiap bulannya susah bayar bunga. Dulu buat apa tuh minjem duit 2 miliar? Ya nggak Oh, langsung buat 2 apa? miliar. Oh, bertahap. Nggak langsung 2 miliar, ya bertahap gitu. Oh, bertahap. Ya, Terus? ya susah bayar bunganya tiap bulan itu Pak Haji. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh tahu dulu Mestinya kan- utangnya buat apa dulu 2 miliar? Kalau boleh tahu dulu. Walaupun minjemnya sedikit top up, dikit lagi top up. Buat apa kalau boleh tahu dulu awal-awalnya? Saya Kalau masih ingat. bukan, Buat modal usaha, termasuk atau buat sembako, atau buat pengadaan barang, atau buat apa, atau buat renovasi rumah, atau buat nyokolain anak. Kalau boleh tahu buat apa? Ya macam-macam ya, termasuk nyekolahin anak. Ya kadang-kadang mungkin ada kurang untungnya di dalam pekerjaan gitu. Bos, lo Islam dari lahir apa udah gede Islam? Islamnya ya dari lahir lah. Bos, dulu tahu gak kalau misalkan minjem duit di bank tuh riba? Tahu. Kenapa masih dipraktekin juga? Terpaksa Pak Haji. Oh jangan. Nanti Karena- kalau riba tuh, kalau ibu nanti meraktekin riba, Ya. itu seperti berzina sama bapak kandung. Kalau bapak berzina sama ibu kandung. Begitu juga utang. Utang kalau nggak bisa lunas, seperti itu juga. Seperti berzina juga. Tuh hukumannya begitu. Dan orang yang punya hutang kalau nggak bisa bayar, dia tidak akan mencium baunya surga. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Dan tapi ini karena udah populer seluruh dunia, seluruh Indonesia, jadi semuanya udah begitu. Tapi nggak apa-apa, maunya kita kan. Nah, karena kita sekarang udah tahu, paksa bos kalau bisa lunas. Gimana caranya Pak Haji? 10, jangan dilanggar. Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Tuh yang tadi di kertas tuh sifat 18 nggak boleh ada. Kalau ini nggak dikerjain, utang nggak bakal lunas. Cuman ini aja, iya ini aja. Tapi saya nggak bisa Pak Haji semuanya. Yang mana yang bisa? Tapi harus mulainya dari jam 00. Jadi namanya nyolong waktu, nyolong star. Bisa gak Pak Haji baca Quran habis maghrib? Nggak boleh. Boleh gak Pak Haji baca Quran habis sholat subuh? Nggak boleh. Harus jam 00. Kalau enggak, utangnya nggak bakal lunas. Kalau nggak lunas, nggak nyium baunya surga. Percuma Bapak hidup sama Ibu, udah hidup, udah susah, matinya susah. Paksain. Terus apa lagi? Apa lagi? ini lagi Haji. Saya apa namanya itu mau buat dapur sehat itu. Jadi dari usaha yang mungkin pengadaan barang mungkin seperti ini, saya beralih mau ini untuk usaha makan gizi gratis. Pertanyaan nih. Untuk bisa mohon doanya untuk bisa ini. Agaknya ini agak ada kesulitan. Saya ke Jakarta untuk agar bisa tercapai untuk usaha itu. Maksudnya yang ditanyain apa nih? Maksudnya gimana supaya saya itu untuk bisa gampang dapat. Mesti punya modal. Bapak kan punya modal nggak? Kalau nggak punya modal nggak bisa lah bos. Modal. Bapak udah punya modal belum? Belum kan? Belum. Nah Bapak cari modal dulu. Nah caranya gimana Bapak cari modal? Yang tadi saja yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Pakai 9 lembar. Tahajud wajib. Baca Quran wajib.
sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat taubat, sholat ba'diyah, itu tadi yang sifat 18 nggak boleh ada. Itu doang. Iya. Sulit? Enggak lah, kan bonus pasti cair. Atau saya kasih tunai Bapak 10 miliar buat modal Bapak bikin dapur gizi gratis 10 miliar. Cukup gak? Gak cukup. Ya udah saya kasih 20 miliar. Gak cukup. Ya udah gua kasih 30 miliar. Yang penting kerjain dulu tuh ilmunya dulu. Ilmunya Allah itu. Bangun jam 00 maksa. Harus maksa, Pak. Kalau nggak maksa nggak bisa. Kayak anak SD diajarin, kita bentak-bentak anak kita. Tapi kan pinter sekarang. Orang tua kita, coba Bapak lihat, orang tua Bapak, orang tua saya ya, nenek saya. Zaman dulu prihatin, Pak. Kalau malam tuh baca Quran dia. Baca Quran, anaknya semua jadi orang, nggak ada yang nggak. Tapi anak sekarang punya anak satu, cucu lah punya anak satu atau dua lah, nggak ada yang jadi orang, Pak. Bergajulan. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah baca Quran. Ibunya malah olahraga padel. Olahraga padel. Boleh deh sekolahnya di sekolah Islam, tapi padel. Baca Quran, nggak sempet. Walaupun sering ngaji kajian, nggak ada yang baca Quran. Jam 00 tidur. Tapi zaman dulu, zaman nenek kita, kakek kita, itu dia maksa baca Quran. Dua, dia sedekah. Zaman nenek saya, karena seorang Jawa, ada yang namanya beras jimpitan. Jadi kalau habis asar, kita gerak beras segenggam, nanti diambil sama petugasnya. Kalau di Jawa Barat namanya beras perelek. Nah kalau sekarang ada namanya di KDM Jawa Barat sedekah 1000. Kalau zaman kita udah nggak ada, bos. Makanya kita banyak aja musibah. Di mana-mana orang kelilit utang. Mau pinjol, mau judol, judi online, mau bank apa ya? Bank harian. Kalau zaman dulu nggak ada. Kenapa? Karena udah dijagain sama beras itu, beras sedekah. Namanya beras parelek kalau yang bahasa Sunda. Kalau orang Jawa namanya beras jimpitan. Kalau sekarang baru digerakin nama Pak KDM karena dia baru jadi gubernur, sedekah 1000. Nah kita paksa tuh Pak sedekah subuh. Supaya ibu nanti utangnya lunas. Tapi saya nggak setuju. Kalau bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat tobat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh ada, nggak boleh bolong. Jadi semuanya wajib tuh Pak. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat ba'diyah qobliyah wajib, sholat tobat wajib, 18 wajib. Pak Haji kenapa sih diwajibin? Karena kita lagi punya hajat. Kalau nggak hajat mah ngapain wajib? Kayak ba'diyah qobliyah nggak wajib. Tapi kalau kita lagi punya hajat, wajib. Bedanya apa Pak Haji kalau orang sholat ba'diyah qobliyah sama nggak sholat ba'diyah qobliyah? Beda. Orang yang sholat ba'diyah qobliyah, motornya pasti tunai, mobilnya pasti tunai, rumahnya pasti tunai. Kalau kita punya pasangan hidup, pasti tunai. Tapi kalau kita ba'diyah qobliyah nggak dikerjain, motor cicilan, mobil cicilan, rumah cicilan. Ini yang repot nih, pasangan hidup cicilan. Kok pasangan hidup cicilan? Pasangan hidup cicilan tuh pada saat kita pulang diinterogasi sama pasangan hidup. Kalau ibu pulang ditanya sama bapak, dari mana? Tadi ketemu siapa? Tadi gimana? Kalau bapak pulang ditanya sama ibu, tadi dari mana Pak? Tadi sama siapa Pak? Tadi gimana? Nah itu namanya pasangan hidup cicilan. Pengen tahu, kepo,
pasangan hidup kepo. Nah, jangan. Jadi gimana dong Pak Haji? Ya tadi, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Coba ibu lihat deh. Hampir semua masyarakat di Indonesia, sholat ba'diyah qobliyahnya pada bolong. Kebanyakan wajibnya aja. Dan ibu bisa lihat, hampir masyarakat Indonesia, rumahnya semuanya nyicil. Yang nggak nyicil pun jadi nyicil. Sertifikat lah disekolahin. Kedua, rumahnya kecil-kecil. Tipe 21, tipe 36, tipe 45, tipe 50. Kecil-kecil. Nih yang repot lagi nih. Tembok sama tembok tetangga dempet. Emang ada rumah tembok sama tembok dempet? Ya nggak ada lah. Namanya rumah ya jauh-jauhan dong. Karena kecilnya. Karena dia sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah dikerjain. Nggak boleh. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Ibarat burung tuh sayap. Nah, karena Bapak udah tahu ilmunya saya, ilmu RDAY, coba Pak praktekin. Jadi nggak usah anak, nggak usah. Saya juga gitu. Saya aja anak ntar aja biarin. Terima beres lah dia. Nanti kalau dia tanya, kok Papa begini-begini? Karena Papa meraktekin ilmu ini, akhirnya anak ngikut. Daripada disuruh, kamu mesti bangun jam 00. Enak-enaknya waktunya tidur, kata dia gitu. Oh ya udah kita aja deh. Jadi paksain Bu bangun jam 0. Jadi orang dulu, neneknya ibu, nenek bapak, atau nenek saya, atau neneknya, itu bangun sebelum azan subuh. Bangun sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan dia udah bangun, udah mandi, udah keramas, udah seritan, hordeng udah dibuka. Kalau sekarang bangunnya siang jam 5, jam 6. Ama ada kayak bangun jam 5? Nggak ada. Zaman dulu tahajud tuh wajib Pak. Kalau sekarang enggak. Kalau lagi punya masalah aja tahajud. Kalau nggak punya masalah ya nggak tahajud. Gitu. Saran saya Pak, mendingan Bapak bikin usaha yang jangan program pemerintah. Jadi yang langgeng aja. Nanti Bapak udah bangun, udah mahal-mahal. Nanti kalau ganti pemerintahan, ganti kebijaksanaan. Bapak ingat gak zamannya Presiden Soeharto dulu ada Petrus. Tahu gak Petrus? Penembak misterius. Siapa tuh yang ditembak misterius? Orang yang bertato. Sekarang malah tato tren. Perempuan cantik ditato teteknya, dadanya, di punggungnya. Ya betul? Ganti pemerintahan, ganti Pak. Dulu zamannya Sudomo. Ada Kamtip ya. Sekarang ada gak? Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi maksud saya, itu kan program pemerintah. Apa nanti ada? Kalau nggak ada nanti Bapak udah investasi mahal-mahal gimana? Udahlah, yang langgeng aja. Apa tuh? Kos-kosan. Bikin di kampus. Kos-kosan di dekat perkantoran. Saya kan nggak punya uang Pak Haji. Lah itu tadi praktekin ilmunya RDAY itu. Kan cair 10 miliar. Nah nanti Bapak bikin kos-kosan di kantor. Segitiga Emas, Kuningan, atau di mana. Atau di mana di Sunter yang ada pabrik. Yang ada pabrik Honda. Atau di mana Sumur Batu. Saya setuju tuh, mau pemerintahan apapun pasti laku. Ngerinya. Tapi itu semua keputusan ada sama Bapak. Saran saya, bikin kos-kosan. Kampus di IPB bikin kos-kosan. Kan itu langgeng Pak. Mau pemerintahan siapapun kan kampus tetap berdiri kan. Nah kalau program pemerintah itu ngerinya kalau pemerintah baru lagi nanti dirubah. Contohnya apa? Zaman dulu kita kecil itu namanya Departemen Tenaga Kerja. Sekarang nggak ada departemen, adanya kementerian. Ya betul. Dulu adanya Departemen Sosial, ada lagi presiden siapa, departemennya dibubarin, nggak ada ya. Dulu kan ada Departemen Sosial, nggak ada terus bubar. Sekarang ada lagi ya. Ya. Dulu ada Menteri Penerangan. Sekarang nggak ada, namanya nggak tahu tuh namanya menteri apaan, gue juga nggak tahu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi maunya saya Pak, Bu, gimana caranya bikin usaha yang langgeng. Itu saran saya. Kos-kosan
Langgang ruko, langgang gue setuju itu. Daripada bikin itu, bapak udah nyetok rantang, udah nyetok itu. Nanti siapa yang mau makan? Sayang. Dikiloin murah, belinya mahal. Ya kan? Ya. Udah gitu bapak kalau nggak tahu, salah investasi, salah beli, ketipu. Harusnya yang tipenya nomornya berapa, misalkan 303, kita nggak tahu. Belinya misalkan 203. Pas dimakan, nanti karatan atau gimana. Aduh susah deh, ribet ya bos. Udah mendingan, karena usia bapak udah usia kayak kita-kita. Usia kita udah 55. Bapak berapa usianya? Saya 58. Tuh udah 58. Udah aja yang enjoy aja bos. Bisa? Ada lagi? Terus yang 10 itu dipraktekkan itu Tiap hari. setiap hari. Tiap hari. Kalau udah terkabul udah jangan dipraktekin. Kalau Nanti kan bapak kelilit utang lagi. Nanti datang kemari lagi. Nanti saya ajarin lagi. Itu lagi ilmunya saya gitu. Ini ada tamu saya nih pak. Utangnya 200 miliar. Datang nih. Tahun 2000. Ya. Udah terkabul hilang. Sekarang datang lagi nih. Kelilit utang 300 miliar. Saya bilang antri bos. Udah lunas. Kan udah hilang. Biasa kalau tamu RDI kalau udah terkabul kabur. Ya kabur. Nanti datang lagi kalau dia bermasalah. Nggak apa-apa. Tapi antri bos. Gue bilang. Kirain nggak antri kayak dulu. Ya sekarang antri bos. Yang sedekah. Dia maunya privat begini. Nggak bisa kalau privat begini mah sedekahnya 10 juta, kalau berame-rame 2 juta. Kalau yang di hotel, kayak dulu di hotel, ya 100 juta lah gue bilang. Kita eksklusif, tapi kan pasti terkabul. Iya utang gue sekarang 300 miliar. Alhamdulillah. Saya kalau nggak utang lo nggak datang tahu. berarti punya saya kecil Pak Haji. Ya receh kan bos, sebenarnya gue tadi nggak mau. Gue bilang ngapain nerima yang kecil-kecil, ngajarinnya juga sama. Mendingan yang gede-gede. Udah jelas. Terus apa lagi bos? Bebas mau nanya apa. Nanti nanya lagi boleh ya. Yuk kasih mic-nya mana? Yuk bapak dari mana? Ayo. Ya. Udah. Yuk. Ada. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya kedua kali datang sini. Ya. Jadi saya masih terkendala yang lama itu Pak Haji. Yang apa? Saya investasi kan dengan rumah saya lah. Dianggunkan gitu istilahnya sama teman untuk bisnis tambang nikel. Nah itu sekarang sampai sekarang. Bapak minjem duit di bank. Saya nggak minjem, Jadi? temen yang minjem. Hah? Temennya yang minjem, artinya pinjem sertifikat saya lah. Kenapa dipinjemin? Nah itu. Gobloknya lu. Orang rumah dipinjemin. Misalkan kayak dia nih mau usaha tambang nikel. Terus saya pinjemin rumah saya. Buat usaha tambang dia. Yang goblok saya. Iya. Namanya orang paling goblok. Iya. Duit nggak ada saudaranya, Pak. Oh. Nggak ada. Terus sekarang pertanyaannya apa? Jadi teman saya tuh sekarang tuh ternyata banyak hutangnya Pak Haji. Ya iyalah, Pak. Gitu. Nah sekarang saya Pokoknya gini, Pak. Orang yang datang ke kita, ngerengeng-ngerengeng ngajakin kita join, pasti kita mau dijorokin ke dalam jurang utang. betul. Saya ngerasain. Jadi kalau ada tamu datang, temen, nggak ada temen. Nah itu temen deket banget Pak. Orang yang nusuk kita tuh orang deket. Misalkan gue deket sama dia nih, dia yang nusuk gue pasti, nggak mungkin orang jauh. Kan yang kenal dia, ya dia yang nusuk gue. Kalau dia nggak mungkin kan jauh. Iya. Udah jangan. Ya itu Pak Haji. Pertanyaannya, Ya saya ingin lepas dari itu sebetulnya. Pengen, udahlah. Saya pengen gimana ya? Nih. Saya Maksudnya? pengen. Berulang setelah itu ketemu lagi baru sekali, Iya. berapa kali lah. Minta lagi. Terus temannya kan nitip tuh 3,5. Nitip uang 3,5 dikasihin ke orang yang baru. Iya. Si temannya itu tiap bulan minta 25 juta. pertanyaannya, Iya maksudnya. Tadinya mau jadi si aset yang saya itu tadinya mau di take over lah sama orang ini gitu biar saya dapat cashnya aja. Saya akhirnya
ngerelain rumah sebetulnya gitu. Terus kita beli. Dianya punya uang nggak? Dianya kan nggak ada uang. Gimana mau take over? Itu yang tadi modal 350 itu Pak. Dengan take over itu kan bisa tuh Pak. Nanti cair lagi dari bank itu Pak. Dianya mau nggak? Padahal bohong, jadi kebawa kabur uang. Jadi 2 kali saya dapat rumah kabur, yang uang juga kabur. Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Iya, pengen selesai itu semua. Bos, kalau pengen selesai, ya lo selesaiin dulu sama Allahnya. Iya. Selama ini kan kita ibadahnya nggak deket sama Allah. Nah lo tinggal nyelesain yang tadi gua ajarin Bapak tadi. Bangun jam 00, paksain senyum, paksain tahajud, paksain baca Quran, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, paksain. Sedekah subuh, paksain. Semua dipaksain yang 10. Bohong bos, enggak. Terutama yang sifat 18. Lama gak Pak Haji? 9 hari bos, paling lama 9 hari paling lama. Jadi sekarang hari apa? Sabtu pagi. 9 hari. Kalau 12 kan jam 00 nih. Jam 00 banget. Lewat sedikit nggak? Nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang bangun kan setengah 1 gitu ya. Nah, saya kan mempraktekkan Pak Haji, saya sholat malam, mandi kayak gitu. Ya walaupun saya tidak selengkap 10 itulah. Mungkin istri saya yang lengkap gitu ya. Kalau saya mungkin agak belang betonnya, tapi nggak apa-apa, istri aja yang praktekin, bos, nggak usah. Nanti kan cair nih istri. Udah buat cair 10 miliar, udah buat ngerjain, buat bayar itu semua. Atau bos yang ngerjain, ini, bisa. Kalau boleh dibilang, alhamdulillah saya tuh dapat tawaran nih, kan saya geologis nih di sini, saya geologi di tambang dan di migas waktu itu. Tiba-tiba ada teman saya datang, yuk kita ini mengelola tambang sumur-sumur tua itu Pak Haji, di Sumatera Selatan. Ada di Pendopo. Iya, itu saya di Pendopo Pak Haji, dapat. Lah kan ada. Ditawarin sama Pemdanya, jadi Pemda itu dapat istilahnya private. Jadi kan ada sumur minyak tua. Ya. Lo semprot aja pakai surtek. Namanya surtek. Itu cairan dari Amerika. Nanti kan keluar cairannya. Ya, nanti cairannya disedot. Jadi gitu. Iya, ini baru mulai Pak Haji. Jadi insya Allah Senin saya ke sana. Kita mau ketemu sama teman-teman di sana. Iya, nanti KSO sama Pertamina. Betul Pak Haji. Gitu. Tapi ini dari Pemda sebetulnya, dari bupatinya. Oh. Dari bupatinya kebetulan kenal sama teman saya. Di Pendopo. Iya, Paling sekarang, Kabupaten Paling. Kok gue tahu? Kebetulan dulu saya memang area sana kerja saya Pak Haji. Di sana? Di daerah sana juga kerja saya. Jadi areanya. Iya, banyak sumur tua ya, yang nggak produktif. Ya, itu direaktivasi kembali. Nah, itu saya minta doanya Pak Haji supaya apakah ini, saya juga masih bertanya, mungkinkah ini jawaban saya untuk membayar semuanya itu? Ya, mudah-mudahan jalannya itu, atau ada hal lain saya juga belum tahu kan besoknya Pak. Tapi yang jelas baru tahu itu Pak Haji. Kan dengan lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 gak boleh dilanggar. Terus lo kemarin kan maksain sedekah 10 juta. Iya. Kan alhamdulillah ada jalannya. Betul Pak Haji. Ya kan? Tapi kalau lo nggak maksain sedekah 10 juta, di sini kita ngobrol berlama-lama juga nggak ada jalannya kan? Iya. Gitu. Karena lo sedekah 10 juta, ada jalannya gitu. Ya. Bisa juga itu dari Allah. Iya. Bisa juga itu figuran. Figuran. Maksudnya gimana Pak? Figuran tuh bukan peran utama. Gue maunya yang peran utama. Oh, tapi jalan lagi ya Pak? Iya, itu figuran. Gue nggak mau figuran. Kok tahu figuran? Kan banyak orang yang pada nggarap di sono juga nggak pada jalan. Kalau jalan nggak mungkin. Iya. Pemdanya manggil gue dari dulu aja. Iya. Tapi kan dari dulu kan banyak orang yang pada tewang. Iya. Sekarang kok kita? Iya. Berarti kita bentar lagi tewang yang keberapa nih? Jadi gitu. sebenarnya ini kedua kali juga Pak, saya sebenarnya seperti kampungnya terus Pendopo gitu ya. Tapi yang kampungnya itu kayaknya saya kurang serap lah sama orang. Tapi yang ini temen gitu, udah sering kerja bareng. Oh
ditawarin situ, ya udah, mudah-mudahan ini jalan. Bismillah, karena saya itu jujur aja stres aja kalau akhir bulan gini. Soalnya gini bos, gue lihat lu baru ditawarin gitu aja udah bahagia. Iya, seneng Jangan. Ibarat orang main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas, belum jatuh ke bawah. Lo udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Kalau hobi main bola pasti tahu. Prit. Iya. Offside. Kok offside? Orang bolanya masih di atas. Iya. Orang juga belum kita kerjain, duitnya juga belum tahu ada apa enggaknya, hasil juga belum tahu. Betul. Tapi lo udah di sini. Ini kali ya jalannya ya bisa buat lunasin utang. Ini kali jalannya untuk nebus aset. Ini kali jalannya. Nah itu nggak boleh. Ya. Lo udah berpikir ke situ. Nggak boleh ya? Lo terangin dah. Gue mau main HP bentar. Nggak boleh. Iya, jadi kita sudah merencanakan, sudah berharapnya sangat Tinggi. jauh, Ya. sangat tinggi, Ya. berestimasi terlalu besar. Jadi kita sudah ngeplot. Kenapa Pak Haji selalu mengingatkan kita jangan menjadi Tuhan kecil, jangan terlalu berharap, ngeplot, merancang. Kita banyak berharap, pasti akan siap-siap banyak kecewa. Dan itu secara syar'inya kita memang tidak boleh untuk selalu bernazar. Janji itu kan nazar. Ya. Nanti kalau ini proyek ini jalan, akan saya bayar, akan saya beli ini, akan saya tebus. Itu berarti kan sudah janji, sudah nazar. Dan nazar itu sama dengan hutang. Dan itu wajib ditunaikan. Sementara kita belum tentu itu dapat. Tapi kita sudah bernazar. Sudah memperbanyak, menambah hutang-hutang yang non fisik. Hutang-hutang janji kita sudah banyak nazar. Dan itu nanti kalau kita lupa menunaikan, kita punya hutang, punya beban. Kalau kita tidak bisa menunaikan, namanya nazar itu harus membayar dam, harus membayar denda. Maka tidak boleh kita untuk ngeplot, ya istilah yang paling gampang ya Pak Haji tadi itu offset. Kita mengerjakan yang bukan belum wilayah kita. Kalau kita berbuat ya sudah berbuat. Oh ini ya, itu harusnya menambah keyakinan Bapak Ibu untuk mengerjakan yang apa diajarkan Pak Haji sebulan yang lalu. Ya sebulan yang lalu ya. Iya, hampir sebulan yang lalu berdua di sini diajarin untuk mengeluarkan Khodamnya khodam dulu. yang ada di Bapak waktu itu dikeluarkan karena itu menjadi gangguan. Bisa jadi nanti Bapak sudah di sana Masuk lagi perangkap. lihat begini Bapak, wah ini Pak Haji sampaikan tadi apa namanya, figuran. Jadi Bapak sudah terlalu berestimasi, ternyata di sana nanti Jeblos lagi, lobang lagi. nah ini yang harus tetap mendekat ke Allahnya, yang menambah deket, tambah yakin. Karena apa? Oh, dengan saya menjalani yang diajarkan Pak Haji dengan bangun jam 00, senyum, mandi, pandan, jam 00, sholat tahajud witir, baca Quran maksimal, syukur tembus 12 juz, sedekah subuh jangan bolong seberapapun, gitu kan diajari kan seberapapun. Kenapa harus seberapapun sedekah subuhnya? Supaya malaikat yang doanya negatif ke kita itu nggak sempet berdoa, karena doanya negatif, jelek ke kita. Nah ini kita tutup dengan apa? Sedekah subuh. Sehingga yang keluar ke kita apa? Malaikat yang mendoakan ke kita, Allah ganti sedekahnya.
Saya ngerinya gini Pak. Saya ngerinya gini. Ada penceramah yang terkenal tuh di Jawa Timur tuh, di Blitar, namanya Gus Idam. Iya. Gus Idam dia nanam cabe. Baru ditancepin cabenya, Gus Idam udah ngomong begini. Nanti kalau panen mau ganti HP. Panen belum, cabenya baru ditancap kebanjiran. Iya. Kan ini mirip-mirip Bapak juga. Iya. Nggak boleh. Iya, Pak. 1, 2, Gus Idam ngaji di pelosok Kediri. Kata temennya, ngapain lo ngaji? Mendingan kerja. Nih gua kerja nih, lihat nih bisa punya mobil nih, ini. Tergiur juga Gus Idam. Gus Idam tuh penceramah. Tergiur juga kata Gus Idam. Ya. Tapi dia lawan, enggak, gue mau ngaji. Gue mau ngaji. Gue mau ngaji. Gue mau ngabdi sama kiai. Gue mau ngabdi sama kiai. Walaupun dia jadi supir anaknya yang sepantaran sama dia, tapi mengabdi. Alhamdulillah sekarang Gus Idam kaya raya luar biasa. Mobilnya banyak, duitnya banyak, semuanya banyak. Nah yang kerja, ya begitu-gitu aja. Nah maksud saya, karena Bapak udah pernah kaya, udah pernah punya aset, udah pernah punya duit, udah pernah megang duit banyak, udah pernah cair duitnya banyak dari pesangon, dari pinjaman, maksud saya udah pernah semuanya. Iya. Cukup. Ini mau datang lagi yang lebih gede lagi. Kenapa Bapak nggak tawadu ke Allahnya tuh konsisten? Jadi jangan kegoda dulu. Gitu maksud saya. Jadi Bapak bangun jam 00 paksain, oke lah gue ke pendopo, tapi gue tetap kerja ini ilmu RDAY. Iya. Nah, bangun, tetap gue baca Quran, tetap dikerjain. Nah gue baru setuju. Tapi kalau lu nya kesono, sibuk, capek, bangun jam 00 nggak bisa, senyum nggak bisa, mandi nggak bisa, tahajud nggak bisa, baca Quran nggak bisa, sedekah subuh nggak bisa, sedekah Jumat Barokah nggak bisa, sholat badiah qobliyah nggak bisa, sholat taubat nggak bisa, sifat 18 banyak dilanggar karena ada di perjalanan di sana. Bapak nanti masuk lagi perangkap lagi, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, gitu. Gitu loh bos. Kalau terbaik mah pasti ada Pak, nggak mungkin enggak. Contoh nih Pak, dulu kita pernah punya duit, ketipu, nanti ada duit lagi yang baru lagi. Nanti kita salah investasi, nanti ada duit lagi yang baru lagi. Contohnya kayak kita makanan di kulkas. Ya. Aduh, makanan kulkas gua habis. Apa nanti yang udah dimakan sama tetangga kita masuk lagi? Enggak, ada lagi yang baru lagi. Jadi nanti ada lagi yang baru lagi. Tenang aja, pasti ada lagi. Nggak mungkin duit yang dimakan sama teman Bapak balik lagi, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Dan jangan berharap itu, karena itu udah busuk. Nanti maunya saya, Bapak, Ibu, anak masuk surga. Yang nakalin Bapak masuk neraka jahanam sekeluarganya. Kalau bininya 2 masuk neraka sama bini-bininya. Kalau bininya 5 masuk neraka sama bini-bininya 5. Kalau yang perempuan punya istrinya 2 kali masuk neraka dua-duanya. Kalau bininya tukang kawin 6 yang masuk neraka jahanam. Bapak masuk surga. Kok gitu Pak Haji? Banyak tamu RDA yang begitu Pak. Banyak alasannya belum punya uang, alasannya belum bisa bayar karena ini, karena itu. Biasalah, tapi biarin. Lebih baik kita masuk surga. Lu sekeluarga masuk neraka jahanam. Bini lu berapa? 6. Masuk lu sama bini-bini lu 6. Laki lu berapa? 2. Masuk lu sama laki-laki lu sama anak lu, gitu aja. Kok kejem Ji? Ya kalau nggak digituin dia nggak mau bayar. Orang dia punya duit. Nah, Bapak lakuin itu. Jadi Bapak nggak usah ditagih. Bapak dengan lakuin ilmu RDAI nanti ada rezeki yang baru kayak kulkas. Nih kayak nih makanan busuk. Nanti ada lagi yang baru lagi. Tenang aja kayak kulkas, makanan di kulkas. Amin. Kayak makan nih, kayak saya makan nih. Habis. Ntar datang lagi ada makanan. Tenang aja. Nggak dimakan pun nanti ada yang ganti. Kita kan nggak mengharapkan duit kita yang di luar bakal balik. Nggak mungkin. Ngapain kita ngarepin? Udah biarin. Tapi kan kita harus bayar utang. Kan kita punya utang. Pasti kebayar. Yang penting Bapak praktekin dulu ilmunya RDAY. Yang tadi 10. Ya. Boleh gak Pak Haji?
yang jalanin istri saya aja boleh. Tapi bapak nanti nyesel seumur hidup loh. Oh nyesel pada saat bapak mati dikubur, ibu tidak akan mau dikubur hidup-hidup nemenin bapak. Mau nggak bu? Bapak meninggalnya dikubur, ibu dikubur hidup-hidup nemenin bapak di kuburan, mau nggak? Tuh nggak mau tuh bu. Tapi kata dia sehidup semati. Iya. Tapi pada saat bapak mati dikubur pulang, kan mengurusin anak. Iya. Mengurusin anak mungkin. Jadi teman bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi bapak wajib baca Quran. Harus. Kalau di RD wajib. Nanti kita nyesel pak, asli. Contohnya bapak punya kakek. Apa bapak pernah nengokin kuburan kakek? Udah jarang. Iya. Apalagi bapak ngarepin cucu. Nanti cucu gue kalau gue mati juga nengokin kuburan gue. Mana mungkin. Lagu lu aja nengokin kakek lu nggak pernah, apalagi gue nengokin bapak gue udah mati udah 3 tahun gue belum nengokin kuburan bapak gue, nggak sempet, saking sibuknya tamu banyak mulu. Mau datang tamu udah ngajak, Ji ngobrol yuk di Aston yuk kita berenam. Ya udah ngobrol. Kalau gue nengokin kuburan bapak gue nggak ada duitnya, kalau ngobrol di Aston ada duitnya, satu orang 100 juta, 6 orang 600 juta, mending ngobrol sama tamu ya kan? Daripada nengok kuburan. Jadi intinya apa bos? Teman kita dikubur adalah baca Quran. Jadi bapak paksain. Jadi gue diterima gak di pendopo? Oke diterima, tapi bapak gak boleh berharap. Kalau berharap bisa? Nyambung? Nggak boleh. Tuh situ tuh. Tuh. Tapi 10 itu kan nggak lengkap tuh pak. Bisanya 5 kadang-kadang gitu. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain. Yang paling rutin tuh mandinya sih. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya segar juga gitu. Sehat gitu. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain pak. Nggak apa-apa, yang penting dikerjain. Iya. Poin nomor 1 pak, bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub bapak. Kita ini nggak pernah bikin takjub Allah. Makanya Allah nggak pernah bikin takjub kita. Kita hanya sekedar aja punya rumah. Setelah itu lepas. Punya mobil. Setelah itu lepas. Punya motor. Setelah itu lepas. Ini masih bersyukur loh bos. Lu nggak dipisahin sama Allah. Lu cuma dipisahin motor, mobil, rumah. Itu juga masih lu tinggalin. Belum pisah. Sama bini lu juga lu masih belum dipisahin. Di mana-mana bos. Kayak tadi nih. Pisah rumah, pisah mobil, pisah motor. Ini yang repot. Pisah. Janganlah. Masih ada gak caranya Pak Haji yang ditempuh? Ya tadi. Dari 10 lu bisa berapa? 5. Ya udah gak apa-apa, kerjain dulu. Saya mau motor lo balik, mobil lo balik, rumah lo balik. Bini lo tambah sayang, tambah romantis gitu. Ujung-ujung apa sih? Duit. Iya. Kalau nggak ada duit lo pasti cekcok rumah tangga. Iya. Kok tahu Pak Haji? Lah kan kita pakar-pakarnya cekcok rumah tangga nih. Pakarnya. Gara-gara apa? Duit. Cuan. Misalkan nih kita akhir bulan nih belum bayar listrik. Istri udah mulai ngomong aja, papa listrik papa. Iya ntar. Papa listrik papa. Nadanya makin tinggi, makan tinggi. Besok akhirnya bukan nada tinggi lagi, tahu? Alhamdulillahnya tuh ini kan kita punya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Kita tuh kan punya kosan. Nah. Nah, udah mau diambil, mungkin belum disertifikatnya atas nama, jadi masih atas orang tua. Kalau enggak udah mau dikasihin juga ke orang yang bisnis tambang itu. Aduh. Udah mau dikasih sini. Kan ini keuntungannya dari kosan katanya berapa? Tapi saya pertahankan karena membuat kosan itu kan perjuangannya lumayan lah ya. Jadi di apa kekeh gitu ya. Dan beruntungnya kan belum atas nama. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Yeah. Tadinya udah kan keuntungan ini segini, keuntungan ini segini gitu kan. Itu alhamdulillah masih kos-kosan masih ada. Pokoknya nih bos, semua orang yang mau membawa kita ke neraka jahanam tuh banyak cara.
Salah satunya berteman dulu. Berteman, ngiming-ngimingin, yakin bisnis, nginjekin partner. Itu bohong semua, bos. Itu intinya kita mau dibawa ke neraka jahanam sama dia. Nomor satu apa? Aset kita nggak balik. Setelah itu kita bermusuhan. Ujungnya pasti bermusuhan. Kok Pak Haji tahu? Lah, udah buron, udah kabur, nggak ngubungin. Karena merasa dia udah merdeka. Tapi jangan takut, bos. Lo pasti masuk surga. Yang buron itu nggak ngubungin lo, masuk neraka jahanam. Nggak apa-apa. Lu jangan kejar. Karena kan di dunia kita paling umurnya 100 tahun. Tapi nanti di akhirat ribuan tahun. Gitu. Kan karma ada. Bapaknya yang maling, ibunya yang maling, anaknya yang di penjara. Ada. Lo lihat aja sekarang. Bapaknya yang maling, ibunya yang maling. Maling sama partnernya ya, temennya. Jadi dia maling, suami istri, anaknya yang masuk penjara. Kenapa? Ya karena dia pakai trik-intrik, tipu-tipuan. Dia jangan. Lebih baik bapak sama ibu legowo, cari aja yang halal pakai ilmu RDI ini nih. Yang itu biarin. Itu tukeran gue masuk surga berdua. Jadi lo sekeluarga nanti masuk surga. Nah yang nipu lo masuk neraka. Tapi dia bininya banyak, Ji, kawin cerai. Nggak apa-apa. Kan kita kurang api neraka banyak. Itu yang perempuan tukang kawin juga, Pak Haji. Nggak apa-apa. Kita gitu. Oke, nyambung?